Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran Matematika kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang bab trigonometri. Silakan kalian simak videonya. Pada materi awal, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, apa itu trigonometri? Harus kalian ketahui dulu, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Untuk penerapan trigonometri sendiri sering dipakai misalnya untuk menentukan tinggi suatu benda, misalnya menghitung tinggi menara atau tinggi pohon, itu bisa menggunakan aplikasi dari trigonometri. Nah, ada istilah-istilah baru yang kalian harus ketahui dalam trigonometri, yaitu sinus, nah bisa disingkat sin, kosinus, cos, tangen, tan atau TG biasa ditulis ya, kosekan, kosek, sekan, sek, kotangen, kot atau kotg. Nah, ini adalah 6 istilah dalam perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini dari sin sampai kot tadi itu berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, makanya di awal kalian harus mempelajari terlebih dahulu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi ini adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, ada rumus dalam perbandingan trigonometri, yaitu rumus sin itu adalah sisi depan per sisi miring atau disingkat demi cos alfa sisi samping per sisi miring atau disingkat sami tan alfa itu adalah sisi depan per sisi samping atau desa, kosek alfa sisi miring per sisi depan atau disingkat mide, sekan itu adalah sisi miring per sisi samping disingkat misa, kotangen alfa itu adalah sisi samping per sisi depan disingkat sade. Nah, yang mana depan, yang mana miring, yang mana samping, itu bisa kalian lihat di gambar ya. Nah, jadi seperti ini ya tokannya. Nah, sudut alfa itu adalah sudutnya. Nah, misalnya sudutnya di sini, ini sudut alfa. Nah, yang di depan sudutnya itu disebut sisi depan ya, ini. Yang di samping sudut alfa itu disebut sisi samping. Nah, sedangkan di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Ya, jadi jangan keliru ya menentukan sisi depan, samping atau miring. Nah, kalau misalnya sudutnya berada di atas ini ya, gitu ya. Di sini misalnya dilambangkan beta. Nah, sudutnya di atas, berarti sisi depannya itu berubah menjadi di sini sisi depan, begitu ya. Jadi tergantung di mana letak sudut alfanya. Nah, diulang kembali ya. Oke, diulang kembali. Jadi untuk mengingat rumus dari perbandingan trigonometri itu adalah sin demi cos sami tan desa.
kosek mide, sek misa, kot sade. Nah, diulang ya supaya lebih menghafal. Itu sin demi, kosami, tandesa, kosek mide, sek misa, kot sade. Itu ya untuk memudahkan menghafal. Nah, bagaimana cara mencari salah satu sisi jika belum diketahui? Nah, jadi untuk memasukkan nilai demi depan miring samping itu tiga-tiganya di dalam segitiga itu harus lengkap sisinya, ada nilainya begitu ya. Nah, tapi jika salah satunya belum ada, belum diketahui, maka itu menggunakan rumus Pythagoras namanya ya. Nah, misalnya Ibu gambarkan kembali di sini ya. Di sini ada segitiga, gitu ya. Nah, di sini apa? Di sini siku-sikunya. Nah, di sini misalkan sisi X, yang ini adalah Y, yang ini adalah R. Nah, jadi rumus untuk mencari sisi miring atau R ya, sisi miring atau R bisa dilambangkan R sama dengan akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ditambah ya, akar baru dikuadratkan. Ingat kembali rumus Pythagoras. Kemudian kalau mau mencari sisi X ya, yang bawah, itu rumusnya adalah akar R kuadrat min Y kuadrat. Untuk mencari sisi Y ya, atau sisi depannya itu adalah akar R kuadrat min X kuadrat. Jadi kalau mau mengingat, jadi kalau mencari sisi miring itu ditambah, tapi kalau mencari sisi yang lain itu dikurang. Ya, ingat kembali ya rumus Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh soal perbandingan trigonometri. Nah, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Oke, di sini misalnya alfanya itu adalah sini ya. Nah, di atas ini. Tuh ya. Nah, siku-sikunya berarti di sini kan. Nah, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, sekan alfa, dan kot alfa. Nah, kita di sini misalnya, di sini angkanya adalah 3, ini 4, yang ini adalah 5. Nah, kalian tentukan dulu mana sisi depan, sisi miring, atau sisi samping. Nah, yang samping alfa ini itu adalah ya, ini adalah sisi sampingnya itu adalah 4. Nah, bisa kita tulis yang ini yang di depan alfa itu adalah sisi depan D. Sedangkan ini adalah yang depan siku-siku itu adalah sisi miringnya. Nah, kita akan mencari nilai dari sin alfa terlebih dahulu. Sin itu rumusnya adalah demi. Ya, sin itu demi, jadi depannya itu adalah berapa? Depannya itu adalah 3, miringnya itu adalah 5. Seperti ini ya. Kemudian kita cari cos. Cos itu adalah sami. Nah, sampingnya itu adalah 4, miringnya itu adalah 5. Kemudian ada tan alfa. Tan itu adalah desa, depan samping.
Nah, depannya itu adalah 3, sampingnya itu adalah 4. Oke, selanjutnya kita ke kosek alfa. Kosek, nah untuk memudahkan kosek itu kebalikan dari sin ya, mide. Nah, jadi 5/3 ya. Kalau sudah hafal nggak tidak dituliskan ya. Kosek mide miring depan 5/3. Saya disederhanakan menjadi 1/2/3. Sek alfa, sek itu kebalikan dari kos. Kebalikan dari kos itu adalah berarti misa. Miringnya 5, sampingnya adalah 4. Jadi disederhanakan 1/4. Terakhir adalah kot. Kot alfa. Kot itu kebalikan dari tan. Kot itu rumusnya adalah sade, samping depan. Sampingnya itu adalah 4/3. Disederhanakan menjadi 1/3. Nah, itu ya. Silakan kalian pahami lagi ya, diulang-ulang. Contoh soal berikutnya itu adalah, perhatikan gambar kembali ya di bawah ini. Nah, di sini siku-sikunya. Nah, ini siku-sikunya. Di sini adalah alfa, oke ya. Dan di sini adalah 3. Nah, itu ya. Kemudian di sininya adalah 2. Oke. Ya. Nah, kalian perhatikan, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosek alfa, sekan alfa, dan kot alfa. Sama seperti tadi, tentukan mana miring, depan atau samping. Nah, ini ada satu sisi yang belum diketahui besarnya. Ya, di sini kan ini adalah sisi apa? Nah, ini alfanya di sini, berarti ini adalah sisi depan ya. Yang 3 itu adalah di depan siku-siku, itu disebut sisi miring. Nah, kemudian yang belum diketahui itu adalah sisi samping ya, samping sudutnya. Nah, gitu ya. Nah, berapakah sampingnya atau saknya? Kita cari dulu dengan Pitagoras. Ingat, nah berarti kalau yang bukan sisi miring yang ditanya dikurang ya. Itu adalah R kuadrat dikurangi berapa tadi? Nah, yang sisi yang lainnya ya. Jadi yang miringnya dikurangi sisi yang lainnya yang diketahui. Jadi kalau langsung, nah di sini kan miringnya adalah miring dulu yang paling besar, 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, jadi hasilnya 3 kuadrat 9 dikurangi 4. Jadi nah, gitu ya. Jadi sisi sampingnya diketahui itu adalah akar 5. Akar 5 tidak bisa disederhanakan, berarti cukup akar 5 saja. Kemudian sekarang kita cari nilai sin alfa. Sin itu adalah tadi demi, depan miring ya, depan miring. Nah, demi, kalau mau langsung silahkan ya. Depan miring, depannya itu adalah 2 per miringnya itu adalah 3. Oke ya. Nah, cos alfa, cosami, sampingnya itu adalah, nah ini tadi ya, akar 5
per miringnya itu adalah 3. Nah, kalau atasnya ada akar, ini bisa ditulis begini, 1/3 akar 5. Nah, gitu ya. Kemudian tan. Tan itu adalah depan samping desa. Nah, depannya itu adalah berapa? 2. Sampingnya itu adalah akar 5 ya. Nah, kalau di bawahnya atau penyebutnya ada akar seperti ini harus kalian rasionalkan namanya ya. Mengalihkan dengan sekawannya ya, akarnya sama-sama dikalikan akar 5 per akar 5. Ini cara merasionalkan supaya penyebutnya tidak berbentuk akar. Nah, kalian kali 2 kali akar 5 itu adalah 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu adalah akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Jadi kalau akar sama akarnya di dalamnya angkanya sama, langsung saja akar 5 kali akar 5 5. Nah, bisa ditulis 2/5 akar 5 ya. Kalau mau cepat begini, kalau di bawahnya akar 5, maka pasti di bawahnya juga ini 5, tinggal akar atasnya yang ditulis 2/5 akar 5. Seperti misalnya 1/3 nih. Ya, ini contoh ya. 1/3 berarti kalau mau cepat, kalau mau lama kan sama-sama dikali akar 3. Kalau mau cepat berarti ini sama saja dengan 1/3 akar 3. Nah, itu ya akarnya di atas ya. 1/3 akar 3. Gitu ya, ini kalau mau cepat ya. Ini contoh ya, yang ini contoh. Nah, tadi sin konstan sudah, sekarang berarti kosek ya. Oke, koseknya itu adalah kosek apa? Itu adalah kosek itu mide. Miringnya tadi itu adalah berapa miringnya? Miringnya 3 ya. Nah, tadi dilihat lagi ya. Miringnya 3, depannya itu adalah 2 ya. Nah, sederhanakan menjadi 1/2. Kosek kebalikan dari sin. Sekarang sekan alfa. Sek misa kebalikan dari kos ya, sek misa. Nah, miringnya itu adalah 3, sampingnya itu adalah berapa tadi? Akar 5. Nah, tadi kan sudah tahu caranya ya, langsung ya, 3/5 akar 5. Nah, itu ya. Kenapa bisa begini? Buktikan seperti tadi, sama-sama dikali akar 5 per akar 5 ya. Jadi hasilnya segini. Yang terakhir, kot alfa itu adalah kot itu sade. Sampingnya itu adalah berapa tadi? Akar 5. Depannya itu adalah 2. Nah, bisa ditulis juga 1/2 akar 5. Nah, itu ya, ke-6 tadi. Lihat lagi ya yang sebelumnya. Ya, contoh berikutnya, diketahui sin teta. Nah, ini lambang teta bacanya. Sin teta sama dengan 5/13. Tentukan nilai dari cos teta, tan teta, dan sek teta. Nah, kita jawab ya. Oke, nah karena ini tidak dalam berbentuk gambar ya, tapi berbentuk nilainya, kita tuliskan dulu
Di sini sin theta. Nah, sin theta itu adalah 5/13. Nah, ingat rumus sin itu apa? Ini boleh pakai gambar, boleh tidak ya. Pakai gambar nanti ya. Ini langsung aja. Sin itu rumusnya apa? Harus ingat. Demi depan miring. Begitu kan? Nah, depan miring. Artinya pasti kita butuh sisi apa yang belum? Sisi samping kan, saknya. Nah, kalau sisi samping berarti artinya dikurangi ya, ingat. Nah, kalau dikurangin berarti miringnya terlebih dahulu 13 kuadrat dikurangi sisi depannya 5 kuadrat. Nah, dengan 13 kuadrat itu adalah 169. 13 kali 13 ya, dikurangi 25 itu adalah berapa? Akar 144. Berapa akar dari 144? Berapa kali berapa yang hasilnya 144? Bilangan yang sama ya, itu adalah 12. Jadi sisi sampingnya kita dapat itu adalah 12. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang ditanya tidak semuanya ya, tergantung pertanyaannya. Yang ditanya adalah cos theta. Cos itu apa rumusnya? Samping miring sami. Sampingnya itu adalah 12, miringnya itu adalah 13. Itu ya. Terus apalagi ditanya tan theta. Tan itu apa rumusnya? Tan desa. Depan samping. Depannya berapa depannya? 5. Sampingnya berapa sampingnya? 12. Ya, yang terakhir adalah sekan theta. Nah, sek itu apa rumusnya? Sek itu kebalikan dari cos atau sek itu misa. Miring samping. Mi-nya itu adalah 13, sampingnya 12. Karena pembilangnya masih bisa disederhanakan campuran, jadi hasil sederhananya adalah 1/12. Nah, seperti ini ya penyelesaiannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat ilmu yang kalian dapat hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.